apa Margo? Kalau ngos-ngosan jangan ditahan. Lepas. Ini bukan ditahan. Semarang, Magelang. Semarang, Magelang. Bocah tua nakal. Alhamdulillah. Kok jegur kok alhamdulillah. Kleru doa nih. Bocah tua nakal itu udah lama tidak ada kabar. Hari ini kita berencana pemanasan ke Gunung Telomoyo via Basecamp Arsal. Ini hanya sebagai pemanasan, nanti tanggal 20 insya Allah kita akan ke Merbabu via Suwanting. Berapa jam mas nanti naiknya mas sampai atas mas? 2 jam ya? Registrasinya bayarnya 15.000, di jalanan juga 15.000, tapi bisa naik jeep atau naik motor. Pilih di 15.000 melaku apa 15.000 numpak motor? Bayar melaku rekoso ya. Iya. Gojek mas itu mas. Suasana Basecamp hari ini agak lumayan sepi karena memang hari Jumat. Jam berapa bos ini bos? Udah. Jam berapa ini? Jam berapa? Masuk. 8.52. Jam 8.52 kita berangkat dari Basecamp Arsal. Untuk estimasi pendakian kurang lebih 2 jam. Dengan disambut angin yang menderu-deru, kita tetap bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Ini belum sampai ke gerbang pendakian, jam 9:05 kita sampai di gerbang pendakian atau Gapuro Ismoyo. Ternyata Ismoyo, nggak pakai Aris Munandar ya? Gapuro Ismoyo. Ternyata mereka masih tetap bersemangat, tidak minta istirahat teman-teman. Selepas gerbang Ismoyo tadi, kita akan memasuki hutan bambu yang cukup gelap. Jadi kalau agak gelap itu bukan karena mendung ya, tapi memang ini kurang sinar, rapat sekali. Karena kacamata saya gelap. Oh, kacamatanya gelap juga, sehingga gelapnya berlipat-lipat. Itu sampai ke atas didominasi oleh vegetasi bambu. Pendaki kurang kerjaan, masih kober-kobri berayun-ayun. Ini posisi sudah di atas hutan bambu, mendekati pos 1. Gelap sekali ini. Kita sampai di pos 1. Oh iya bener. Boleh istirahat dulu, Bagon. atur nafas, atur langkah, tidak perlu tergesa-gesa. Ingat teori dasarnya, 1 jam pertama itu terasa berat, jadi jangan terlalu memaksa. 2 jam berikutnya sangat berat. 1 jam pertama berat, 2 jam berikutnya sangat berat. Ya, ini kita sampai di pos 1 Bagong, Jalan Kendit. Wah, ini mungkin kata-kata itu punya makna, tapi saya tidak tahu maknanya apa itu. Bos, kesel? Mantap. Vegetasi sudah mulai berubah. Kita memasuki hutan pinus yang kurang lebih mirip dengan kalau kita mendaki ke Gunung Andong. Perjalanan menanjak mulai terasa, tapi tadi di pos 1 sudah menata langkah, menata nafas, sehingga diharapkan tidak kaget lagi dengan jalur ini. Udara cukup sejuk dengan view hutan pinus dengan kabut tipis yang pohon pinusnya keren-keren, seperti lagunya Ebit, Setipis Sutra. Pucuk-pucuk pinus seperti berebut. Nanjak sekali, tapi itu bukan tanjakan yang sebenarnya. Nanti ada namanya tanjakan Katresnan. Jam 9:14
Kita sampai di pos 2 Petro. Pos 2 Petro. Pos 2 itu namanya Petro. Anaknya kedua dari Ismoyo. Nanti kita cari tahu kenapa kok namanya kok sama dengan dunia pewayangan. Pos 2 Petro, Betengan. Lebih modern, tongsisnya ada remote-nya. Oh, aja dia Nanti tahu ke saya pos 3 300 meter lagi. Udah mulai dapat royalti berarti ini. Ini masuk konten ternyata. Ya, YouTuber itu yang dipikirkan konten. Meskipun megap-megap, tapi tetap masih berpikir bagaimana supaya menjadi konten yang terbaik. Naluri YouTuber. Ini sudah di atas pos 2, vegetasi hutan pinus bercampur dengan kopi. Ayo semangat. Kita sampai di pos 3. Wah, siap. Ini jam 9:47 sampai pos 3. Basecamp Arsal ini hanya ada pos sampai 3. Posnya hanya sampai 3, nanti di atas pos 3 kita ketemu apa namanya? Ketemu Atas kota. kok batas kota? Batas Tugu Batas. Tugu Batas. ternyata betul juga. Ya kalau jawaban anu udah bener separuh. Itu Gunung Andongnya, bersih sekali. Ada Pak Ompong di sana. Masih ingat dengan Pak Ompong, Pak? Oh, ingat. Ingat selalu ya. Yang bikin Pak Agung. Indomie. Ya. Ini di pos 3 namanya Gareng. Bener tau Pak Tegal Gareng itu kan anak yang tertunggal apa lagi? Lah mungkin dari atas, Pak. Berarti Gareng. Petro. Tadi bawahnya Gareng Petro. Wih. Bawahnya Petro Bagong. Berarti bener tuh? Benar, berarti dari atas. Berarti dari atas. Ayo, tetap semangat. Itu angin di sebelah sana. Kalau angin itu apa? Mendesau. Mendesau apa ya? Anginnya itu apa kalau angin itu? Mendesah. Mendesah. Itu angin gunung sudah mulai memanggil. Kata mbaknya tadi 5 menit lagi kita sampai di puncak. Mbaknya tadi orang Sleman. Kita sudah mulai memasuki vegetasi belukar, sehingga saya menyarankan tangan pakai apa, kaos lengan panjang itu kan ini. Kadang-kadang ada pohon berduri. Hati-hati di sebelah kanan jurang dan ini licin. Ada ilalang yang kadang-kadang bisa serimpet. Ini sebelah kanan jurang. Oh iya itu ya. Dari sini kelihatan view yang di bawah. Gunung Gajah, Rawa Pening. Puncak itu sing nggo camping. Hanya dalam sekejap view yang tadi begitu indah ini tiba-tiba diserbu kabut yang berlarian sangat cepat dan udara pun berubah menjadi sangat sejuk dan cenderung dingin. Gimana? Masih semangat? Selalu dong. Semangat selalu. Sebentar lagi di depan ada Tugu Batas. Mungkin 5 atau 10 menit lagi. Nah, ini porter kita mulai kecapean kayaknya. Porter. Ya. Kabutnya cepat sekali. Berterbangan ke sana kemari ini teman-teman. YouTuber rindu subscriber. Tugu Batas. Ini Anda berada di Kabupaten Magelang. Dan saya hitung 1, 2, 3 nanti Anda sampai di Semarang. Semarang, Magelang. Semarang, Magelang. Bocah tua nakal. Laporan dari Magelang. Anda di Magelang. Kirain ini. Welcome Semarang. Welcome di Kabupaten Semarang. Magelang. Dari mana, Pak? Ini jalurnya rimbun sekali. Ini Jogja. Jam 10:15 kita sampai di Tugu Batas. Ini ketemu 2 pendaki jelita ini. Dari mana, Mbak? Dari Jogja. Dari Jogja. Wah, berani sekali. Ini yang ketemu di bawah tadi mau tak ajak bareng sebenarnya, tapi saya masih saya nunggu. datang. Ya. Saya datang, mbaknya baru jalan. Ini tadi tak tanya kenapa kok milih jalan kaki gitu loh. Sama-sama bayar 15.000 kok milih 15.000 masih jalan.
Sedangkan kalau lewat dalangan kan bisa motornya ke atas. Kenapa Mbak? Saya pengen jawabannya Mbak. Loh, jawabannya pengen apa? Biar sehat. Oh, biar sehat. Lebih menantang. Iya, lebih Lari-lari di jeep Oh, juga boleh kok. menantang. maju mundur nanti larinya. Ya, ya teman-teman. Pegangan itu tuh lari-lari. Memang jalur via Arsal ini agak kalah pamor dengan jalur jeep, karena kalau jalur jeep itu tinggal sambil duduk sambil makan cemilan, tahu-tahu sampai puncak. Tapi untuk yang suka tantangan tetap memilih jalur via Arsal. Oh, Pak, nggak lihat tuh. Pak, Jalur via Arsal ini dibuka kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dengar cemilan mau makan cemilan ini. Ini jenengan berada di wilayah Kabupaten Semarang ya? Ya, Semarang. Yang sebelah sana Magelang. 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 Sebentar lagi kita akan sampai puncak. Ini bareng cewek dari Jogja ya Mbak ya? Jogja Sleman. Kenapa kok milih Gunung Telomoyo Mbak? Kok nggak naik jeep saja maksudnya? Lebih menantang ya. Lebih menantang. Ya. Sudah bayar, masih jalan. Ya ini memang kalau kita naik ke Gunung Telomoyo via Arsal ini kita tidak beririsan dengan jalur jeep atau jalur motor itu ya teman-teman. Jadi kita full trekking sampai di puncak. Oh ini. Hore, Hei. kita sampai di Tanjakan Katresnan. Tanjakan Katresnan. Mana? Itu di depan. Sangat menantang. Jangan dibandingkan kalau kita naik jeep. Disambut dengan kabut. Dan nanti sebentar lagi kita akan sampai di camp area Tanjakan Katresnan, Rahayu Hayuning Bawono. Oh, Memayu. Lah ditutupi ya. Memayu Hayuning Bawono. Ini bahasa Jawa kuno. Tapi bukan Sanskerta ya, Pak ya? Jawa biasa. Yuk. Ini kalau di tempat Dalam lah. ketawanya dilongi dulu, ketawanya dikurangi dulu karena kita akan menanjak. Kalau banyak tertawa nanti staminanya habis. Kita menanjak di Tanjakan Katresnan. Nanti di depan ada sunrise camp, camp area. Ini kabut tipis menyambut kehadiran kita pada pagi hari ini jam 10.30. Anginnya mendesis, mendayu-dayu, pohon-pohon bergesekan, pohon pinus. Itu puncak dari atau akhir dari Tanjakan Katresnan, tertutup kabut. Tanjakannya full parah teman-teman. Ini cenderung licin. Awas hati-hati, jalurnya licin. Di sebelah kanan jurang, sebelah kiri jurang, dengan disambut kabut yang tebal dan angin yang sangat kencang. Kita sampai di sunrise camp Gunung Telomoyo via Arsal jam 10:31. Ini kabutnya masih tebal sekali. Gimana Dok? Masih semangat ke puncak? Wah, Selalu semangat. Ya, foto-fotoan dulu mungkin mau di ini mumpung di sunrise camp. Biasanya kalau yang ngecamp di sini atau kalau mau masak di sini. Ya, mungkin kapan-kapan perlu diagendakan. Nanti saran saya kalau ngecamp di sini jangan di bawah tiang bendera itu ya. Berbahaya itu. Petir. Ya, kalau ada petir karena dia paling tinggi dan tunggal. Itu juga salah mungkin pemasangannya ya, settingannya. Ini bisa menampung lebih dari 100 tenda ini kalau melihat tempatnya ini ya. Ini ada jalur kecil untuk menuju ke puncak,
kurang lebih 10 menit lagi kita akan sampai di puncak. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Telomoyo via base camp Arsal. Gunung Telomoyo dengan ketinggian 1894. Itu puncaknya di sebelah sana, dengan disambut oleh kabut yang sangat tebal. Sejauh mata memandang, yang kelihatan hanya tembok putih. Pasang tongsis lagi. Pasang tongsis lagi. Itu Hujan bukan kabut. air hujan, itu tetesan embun yang tertiup angin. Puncaknya di sini, puncak Telomoyo. Namanya puncak Ismoyo ya Mbak ya. Iya. Ismoyo itu Semar Mbak. Kalau dalam dunia pewayangan itu Semar. Fotoin Mbak, berdua nih. Ini mau sendiri dulu. Oh, sendiri dulu. Iya. Tawaran berdua ya. Silakan bikin konten sebagus-bagusnya. Bapaknya excited. Ya, kabutnya sangat tebal sekali. Nanti saya kamu nanti dibohongin, Mbak. Begitu dia mau tanya, Mbak, foto ya, kata dia selfie. Krek. Itu suara yang kita dengar itu dari puncak tower. Apa? Jadi bukan hujan, ini tetesan embun yang tertiup angin. Kalau teman-teman masih punya stamina, kita 5 menit lagi ada puncak Tugu yang sangat bagus ya, puncak apa? Puncak Raja Wali. Ya, di depan lagi 5 menit dari sini. Ya, puncaknya bagus. Tadi kata Mas E yang jaga base camp baru sebulan dibangun, sehingga masih tampak baru sekali. Wow, jadi lanjut lagi, Mas. Ya, malah apa namanya saja belum dipasang. Tadi tak tanya namanya puncak apa, belum dijawab, masih rahasia. Hanya 5 menit dari sini. Masuk konten. Terus yang minta nomor HP ya? Boleh. Nawarin loh yang Nggak boleh. Pak Ali nggak ada fotonya, Pak Ali. Akhirnya jam 10.57 kita benar-benar telah sampai di Tugu yang Saya masih baru ini. Tugu ini malah namanya aja belum dipasang. Kopi time. Ada Raja Walinya di atas. Ini berjajar-jajar memandang kabut. Karena memang kabutnya gelap. Pak Agung ini. Kabutnya gelap. Ono tunggal ora? Aku nggak berani soalnya. Oh iya. Pak Yoyo nggak ambil apa? Aku bawa air hangat ini. Oh, kirain Kabutnya Mas Ikan. gelap sekali. Ini tadi saya minta penjelasan dari Mas yang jaga base camp. Tugu ini belum genap sebulan dibangun dan namanya pun belum dipasang. Sebenarnya kalau tidak kabut ini di bawah kelihatan jalan aspal menuju ke puncak tower, dan ke arah sana kelihatan sebenarnya puncak towernya kelihatan. Ada jalur tapi tidak direkomendasikan untuk menuju ke puncak tower. Jadi ini di puncak atasnya puncak Ismoyo. Nanti ada makam ya, kita turun sebentar ada makam. Terus sesudah makam nanti ada tanjakan yang sangat terjal. Dan itu yang tidak recommended untuk pemula, untuk nafas tua, sehingga tidak tidak direkomendasikan. Jam 11:12 kita mulai turun dari puncak. Ayo Mbak, turun Mbak. Iya, Pak. Jangan lupa turun loh ya. Nanti kalau di atas terus hanya berdua tok loh ya. Kita turun duluan ya. Nah, hati-hati, Pak. Ya, makasih. Awas hati-hati, kabutnya tebal loh ya. Sebelah kiri jurang dan tanahnya itu tanah gambut, kalau diinjak itu mentul-mentul. Kita sudah perjalanan turun, hati-hati, itu licin, turunannya licin dan bukan hujan tapi basah oleh embun yang tertiup angin, jadinya licin sekali dan turunannya ini terjal. Ini sudah, kalau tadi tanjakan Katersnan, ini berarti turunan Katersnan ini. Turunan Katersnan dengan suasana yang berkabut sangat tebal ini. Di mana-mana hanya kelihatan tembok putih. Awas hati-hati, ada pohon roboh, ini memang dibiarkan seperti itu. Awas. Ya, alhamdulillah. kok kejegur kok alhamdulillah. Kleru doa nih. Telomoyo via Arsal.
Bagus. Ini untuk turunnya memang sangat terjal, ini turunan Katersenan, dan kita tetap berusaha cepat untuk mudah-mudahan nanti Jumatan kita sudah sampai di bawah. Cepat tapi tetap harus hati-hati. Cepat tapi tetap harus hati-hati. Ini kita sudah hampir berakhir di tanjakan Katersenannya di bawah sana, hampir habis maksudnya. Itu banyak pengajian dari masjid-masjid, panggilan untuk Jumatan. Mudah-mudahan kita masih nyandak, karena jalurnya tadi licin, terkena rembesan embun yang tertiup angin, sehingga licin sekali. Kita harus berhati-hati, sehingga untuk waktu lebih lama dari yang diperkirakan.